wabarakatuh. Baik, Mas, karena ini di luar forum kita bicara, maka kita gunakan bahasa yang sekiranya memudahkan kita menjelaskan. Maka oleh karena itu kita sepakati kita panggil teman dulu ya. Baik teman-teman, kita sekarang akan belajar terkait hal pokok dan hal penting dalam persyarikatan yang kita kenal dengan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Begitu. Jadi hari ini kebetulan kita berdua, ini Mas Farsal dan saya sendiri Zaki akan mencoba. Nah kemudian ada poinnya itu ada. Jadi di dalam buku pedoman itu sudah ada anggaran dasar Muhammadiyah itu seperti apa. Cuma nanti akan berbeda sikap ketika itu yang membaca, misalkan saya sebagai pembaca akan berbeda. 7 pokok pikiran begitu di dalam Muhammadiyah. Yang pertama, berjuang menegakkan ajaran Islam. Nah, ini sesuai dengan perjuangan pendahulu kita atau perjuangan pencetus pergerakan Muhammadiyah itu yang dia dan sendiri bagaimana menegakkan ajaran Islam seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah mengikuti perjuangan Rasulullah. Maksudnya mengikuti bukan sama persis dengan yang apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Waktunya habis ya. Menuju kepada hal yang sama. Yang pertama, kita di kelas ini harus punya tujuan bersama gitu ya, dalam memahami Baitul Aqab. Apa kemudian tujuan yang ingin kita capai? Mohon maaf, agak turun sedikit. Oke. Oke ya. Jadi mari kita bersama-sama memahami pokok pikiran dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Oke ya. Kenapa kita harus memahami pokok pikiran ini? Karena ini penting untuk keberlanjutan majelis dan lembaga, di mana pada faktanya hari ini seperti yang ingin saya tampilkan di slide itu, ada banyak budaya mengurus lembaga dan majelis itu kita justru melenceng dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah gitu ya. Indikasinya apa? Ini saya tunjukkan di slide, Bapak Ibu. Mau dibantu Mas slide-nya? Ada kesenjangan antar majelis, kemudian ada majelis yang istilahnya susah berkembang dan sebagainya. Padahal ketika kita mengacu kepada anggaran dasar Muhammadiyah Muqaddimah, di situ sudah dijelaskan ya, ada 7 pokok pikiran. Apa yang ingin kita tuju ini adalah sama. Yang kedua kemudian metode dan caranya adalah sama, tapi hasil berbeda. Maka kemudian di situ pasti ada miss ya. Ada miss kemudian yang kita tuju. Oleh karena itu, dalam hal ini kami minta kepada Bapak Ibu semua tulis semua tulisan Bapak Ibu hari ini dalam kemudian mengelola di sini. Di sini saya mencontohkan ada 2 ya. Terjadinya kesenjangan, kemudian terjadinya infiltrasi ideologi dan sebagainya. Maka silakan Bapak Ibu menambahkan ini dan kemudian kita cari solusinya, apakah anggaran dasar kita meng-cover apa yang kita butuhkan. Baik, ada permasalahan yang dialami, silakan diusulkan. Karena waktunya terbatas, silakan nanti dengan Google Form yang sudah saya sebar. Oke ya. Yang ada, cuma persoalannya kita ini bisa nggak bekerja politik dan kolegial. Kata kuncinya di situ. Jadi tidak ada kemudian istilahnya majelis A itu lebih bagus daripada majelis B. Tidak ada yang seperti itu. Tapi kemudian terkadang ego antar majelis itu kan sangat tinggi dan sebagainya ya. Ego itulah yang kemudian kita turunkan. Kita punya misi bersama, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zaki sama Mas apa? Roni. Mas Roni, sebelum turun langsung aja saya evaluasi ya. Pertama, selamat telah melaksanakan micro teaching. Jadi saya melihat Mas Roni sama Mas Zaki mentalnya sudah oke. Mentalnya sudah menjadi modal, karena mungkin pengalaman itu menjadi hal yang sebagai pendukung. Kemudian yang catatan yang perlu diperbaiki adalah
seharusnya dalam proses begini itu perlu menawarkan, perlu membuat satu frekuensi, yaitu dengan ice breaking. Itu penting, ice breaking. Jadi ice breaking itu supaya Mas Roni atau Mas Zaki umurnya sama atau tidak itu menjadi satu frekuensi, baik minimal ketika memulai dan ketika di tengah-tengah. Karena kan waktunya panjang, kebetulan ini tadi hanya 3-4 menit ya, supaya bisa bersinergi. Karena kalau nggak begitu nggak bisa nyambung. Kemudian yang ketiga, lebih baik sebelum menyiapkan atau menyampaikan materi dibuatkan PPT yang begitu indah. Tidak harus banyak, cukup 4-5 halaman, sehingga memudahkan, menjadi guideline bagi siapapun fasilitatornya atau pematerinya. Kemudian yang keempat, bahwa posisi antara moderator sama pemateri, fasilitator sama pemateri itu tentunya berbeda. Di sini kita perlu tahu diri dan kita harus siap semuanya. Sebagai pemateri oke, sebagai moderator oke, sebagai fasilitator oke. Ya. Itu catatan sementara, mungkin yang lain bisa menambahkan tapi nanti aja, terakhir aja. Oke, silahkan aplaus untuk Mas Roni sama Mas Zaki. Aplaus.